Well, hola people, konnichiwa. Balik lagi bersama saya Alvin di channelnya Kudetek. Dan kali ini kita bakal merakit PC episode ke-79. Dan kita akan merakit PC KW Hore, merakit PC anti marah-marah istri. Atau ini bisa dibilang sih kalau di luar-luar sana itu namanya sleeper PC. Sleeper PC anti marah-marah istri gitu kan. Kita kan jualan PC ya kan. Toko kita ada di Shopee dan di Tokopedia. Jadi ya klik linknya di deskripsi kalau kalian mau beli PC atau sekedar konsultasi PC gitu ya. Dan tiba-tiba ada yang tanya, "Bang, aku mau rakit PC tapi nggak mau dimarahin istri gitu. Gimana caranya, Bang?" Mungkin pakai casing jadul biar istri kelihatan, "Oh, ini PC tahun 90-an gitu." Ya kan? Jadi biar kelihatan murah aja gitu. Padahal sih ya sebenarnya emang harusnya sih murah gitu ya. Budgetnya sekitar 7,5 juta gitu. Udah aku kasih tahu budgetnya apa aja gitu kan ya. Dan mungkin kalian ngelihat PC ini sangat terlihat tidak estetik sekali gitu ya. Casingnya jadul, zaman peperangan gitu. Tapi sebenarnya di dalamnya itu oke juga gitu loh ya kan. Walaupun casingnya jadul tapi isinya tidak jadul gitu ya kan. Mari kita kasih tahu komponen yang kita gunakan, tapi kita bakal nyalain dulu. Tolong asisten dinyalakan sleeper PC-nya. Beuh, gila, sleeper PC anti marah-marah istri. Ntar judul videonya begitu. Nah, kalian melihat sepertinya tidak ada yang berubah, tapi mungkin samar-samar terlihat. Dan sleeper PC itu cocoknya langsung kita buka aja kayak gini. Damn. Ntar ada b-rollnya sih harusnya ya. Jadi kalian bisa lihat untuk jeroan atau dalamnya spesifikasi dari sleeper PC anti marah-marah istri di episode ke-79 ini Pak. Dan untuk spesifikasinya, komponen kita gunakan, langsung aja kita kasih tahu pertama untuk prosesornya. Nah untuk prosesornya sebenarnya ini tuh rakitan PC episode ke-63. Mirip-mirip lah ya, cuma beda VGA dan storage-nya. Nanti kita kasih tahu. Prosesornya tetap pakai Ryzen 5 5500 yang box ya. Untuk motherboardnya kita pakai ASRock B550M Pro 4 ya kan. Udah cakep banget buat prosesornya. Dan untuk RAM sama SSD-nya, memori dan SSD-nya kita mempercayakan udah jelas dari Team Group pastinya kan. Untuk RAM-nya kita pakai TeForce Delta RGB yang White Edition 16GB dual channel 3200 MHz DDR4 pastinya. Dan untuk storage-nya atau penyimpanannya kita udah pakai SSD NVMe pastinya. Kita pakai dari Team Group juga gitu, Team MP33 Pro yang kapasitasnya 1TB. Ini request langsung dari pembelinya karena ya biar nggak pakai harddisk Bang, jadi langsung aja storage-nya gede dan kenceng. Ya udah kita pakein MP33 Pro berkapasitas 1TB gitu ya. Mungkin kalian bertanya, ngapain SSD 1TB? Lah, suka-suka lah. Yang mau kan yang pembelinya, bukan saya gitu ya. Kalau saya sih pengennya sih ya kombinasi SSD NVMe 512GB, harddisknya 1TB. Wah, itu guys, catat. Nah, itu dia. Harganya juga mirip-mirip gitu loh. Dan untuk VGA card-nya di video episode ke-63, rakitan PC episode 63 itu pakai VGA card dari AMD Radeon juga gitu, yaitu RX 6600. Cuma memang budgetnya dipindah ke yang lainnya, mungkin dari SSD-nya kan, yaitu 1TB NVMe kan lumayan gitu kan. Dan di episode ke-79 ini VGA card-nya kita pakai iSuric. Oke. Di kali ini kita pakai Radeon RX 580 8GB dari iSuric. Dan setelah saya benchmark atau tes performanya, ternyata ada beberapa perbedaan kayak dari yang video Radeon RX 580 iSuric yang sebelumnya, nanti kita jelaskan gitu loh. Harganya $1.350.000, murah banget. Karena memang pembelinya ini cuma buat main Valorant doang. Jadi VGA card segini tuh udah cukup. Ya walaupun pasti di kolom komentar, kenapa VGA card-nya pakai Radeon RX 580 iSuric? Pasti bottleneck Bang. Ntar kita tes, oke? Jangan pada marah-marah dulu. Oke. Dan selanjutnya untuk power supply ya kan. Ryzen 5 5500 dan RX 580 yang TDP-nya bisa sampai 170 sampai 180 watt. Memang kita kasih PSU yang terbaik punya di harganya, yaitu FSP HV Pro 550 watt 80 plus dan harganya 700.000. Ini masih masuk akal, bahkan PSU FSP HV Pro 550 watt itu harganya 200.000 lebih mahal ketimbang ya lawan-lawannya gitu loh. Jadi memang harga sama kualitas ya terjamin pastinya kan. Selanjutnya untuk cooling.
pakai air cooler dari Jonesbo, yaitu Jonesbo CR1000 yang pakai fan 12 cm, tapi pembelinya request, "Bang, tolong pakein kipas yang 3000 RPM biar kayak pesawat jet." Gue juga nggak tahu alasannya kenapa. Katanya sih biar adem karena ini kan pakai casing jadul dan sirkulasi udaranya nggak terlalu bagus katanya gitu. Ya kita turutin. Jadi kita kasih fan 3000 RPM dari Delta Fan. Ya harganya 70.000 tuh. Dan untuk keperluan airflow yang bagus karena ini casing jadul dan kompabilitas fan-nya sedikit ya, jadi cuma bisa dipasangin 2 kipas di depan dan di belakang ya. Casing jadul itu terkenal kayak gitu. Jadi kita pakein kipas dari Power Up yang RGB fix di depan dan di belakang. Di depan itu untuk intake ya kan, tapi di posisi bawah, jadi itu kayak ngademin ruang VGA card. Dan untuk exhaust satu di belakang di deket sama PSU dan juga fan prosesor itu 12 cm juga gitu loh. Jadi ya untuk konfigurasi kipasnya 2 plus 1 air cooler untuk prosesor ya. Dan untuk casingnya, karena memang ini PC anti marah-marah istri kan, sleeper PC, jadi kita pakein casing jadul yang kita beli tuh cuma 70.000 rupiah ya, ongkirnya 30, jadi sebenarnya ya 100.000 juga casingnya. Dan casingnya itu tidak terlihat sangat estetik ya, tidak terlihat estetik sama sekali gitu. Jadi intinya kan dalamnya bang, intinya performanya bang. Yang penting istri ngeliat ini tuh PC atau casing jadul tahun 90-an bang, bener sekali. Dan sebenarnya ini casing bisa dipasangin DVD room ya, cuma kayaknya kita nggak punya DVD room, stoknya udah habis karena udah ketinggalan di Batam. Jadi ya kira-kira itu dia untuk komponen yang kita gunakan di Rakatan PC episode ke-79, dan totalnya jadi 7.460.000 rupiah ya, 7,5 juta lah ya untuk berakit PC anti marah-marah istri ini atau sleeper PC anti marah-marah istri. Itu dia komponen yang kita gunakan. Dan sekarang kita masuk untuk performanya. Jadi mungkin performanya agak beda ya sama Rakitan PC episode ke-63, udah jelas banget karena memang VGA cardnya kita pakai RX 580 yang umurnya itu hampir kurang lebih 6 tahunan ya. Jadi memang VGA-nya tuh sebenarnya udah capek, cuma Aizuric itu ya membangkitkan kembali RX 580. Dan memang RX 580 punya Aizuric itu shader unitnya lebih rendah, cuma 2048 unit doang gitu. Jadi memang performanya pasti di bawah RX 580 dari brand-brand lainnya bre. Sebelum kita ngebahas performa GPU dan juga performa gamingnya, jadi kita bahas untuk performa prosesornya dulu. Perlu diingat bre, di episode ke-63 memang kita pakai motherboard dan prosesor dan cooling yang mirip-mirip gitu loh. Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan gitu loh. Bahkan RAM-nya juga mirip-mirip juga. Jadi untuk performa prosesornya harusnya sih mirip-mirip sama episode ke-63. Tapi setelah kita tes, ternyata kita tes pakai software Cinebench R20 ya kan, 5 kali loop. Itu untuk skor PC episode ke-79 ini lebih rendah sekitar 100-an poin ya. Jadi dapat sekitar 3.950-an poin, sedangkan di episode ke-63 itu dapat sekitar 4.100-an poin gitu loh. Padahal sama-sama kita pakai stock speednya, nggak kita overclock gitu loh. Perbedaannya sekitar 2,5% gitu loh. Jadi performa prosesor di episode ke-79 ini lebih rendah 2,5%. Dan itu sebenarnya bukan angka yang terlalu jauh, tapi mungkin buat teman-teman 2,5% itu tinggi, ya kan? Tapi ya kira-kira untuk performa prosesornya seperti itu pak, ya kan? Dan selanjutnya kita bakal bahas mengenai GPU-nya. Sebenarnya GPU-nya ini udah pernah kita bahas ya, jadi kayaknya kita nggak akan bahas detail lagi di sini. Tapi saya akan kasih tahu beberapa perbedaan RX 580 Aizuric yang kita dapetin sekarang sama yang kemarin itu beda. Jadi yang kemarin kita review itu untuk fan speed-nya nggak bisa diatur di MSI Afterburner, tapi unit review yang kita dapat kali ini fan speed-nya itu udah bisa kita atur pak. Jadi untuk pembahasan suhunya kita bakal bahas di akhir video. Jadi pembahasan VGA-nya seperti itu doang ya. Jadi kalau kalian mau lihat pembahasan lengkapnya udah ada sendiri reviewnya ya. Linknya ada di deskripsi atau tinggal klik yang card yang ada di pojok kanan atau kiri atas ya. Jadi selanjutnya kita bakal tes untuk konten produktivitas. Jadi kita bakal pakai buat editing rendering ya menggunakan software Premiere Pro 2023 terbaru ya. Kita coba preview video Full HD. Ternyata lancar banget tanpa kendala ya, dan lancar padahal udah previewnya full gitu loh. Pas kita coba buat render video, durasinya 1 menit video, resolusinya Full HD, itu cuma membutuhkan waktu 54 detik. Sebenarnya bukan cuma sih ya, 54 detik untuk render video durasi 1 menit full 80p itu agak sedikit lama kalau misalnya kita bandingkan dengan GeForce GTX 1650 GDDR6 itu sekitar 35 detik ya. Jadi emang perbedaannya hampir 20 detikan gitu. Wajar. Ini RX 580 yang notabene umurnya lebih tua daripada 1650 GDDR6, dan juga memang encoder AMD tidak sebaik dengan encodernya Nvidia GeForce pak. Kira-kira seperti itu. Dan ini saatnya kita bakal tes gaming, performa gamingnya untuk PC episode ke-79 ini dengan tema sleeper PC anti marah-marah istri. Jadi kita udah siapkan 9 game totalnya, dan silakan langsung tonton, langsung saja kita setel anymore. Let's go. Once upon a time we were both happy. Everything was fine, then suddenly it leave. I was left behind, broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display.
myself why you keep going away. Don't want more goodbyes, so I've gotta say that although I've tried, sometimes we all feel a little unsure. We don't really know what we're here for, but I've got to move on. I don't wanna know if you feel it too. Your chances are gone, and I don't need you Oke, gaming pertama untuk Cyberpunk 2077 ternyata masih bisa dihajar di PC episode ke-79 ini, bre. Tapi dengan catatan grafik settingnya medium semua dan pakai resolusi Full HD 1080p. Tanpa aktifin fitur FSR masih oke lah ya, 40-an FPS rata-ratanya. Tapi aktifin aja deh fitur cuma-cuma dari AMD ini, bre. Peningkatan performanya dari 42 FPS jadi 54-an FPS kalau aktifin FSR quality-nya. Perbedaan dari FSR quality sama FSR balance gak jauh banget kok. Jadi kalian set di FSR quality aja, bre. Game kedua ada God of War, masih bisa dimainin lancar 60 fps pakai grafik original di resolusi Full HD 1080p. Tapi ya kalian harus aktifin fitur FSR balance-nya, bre. Cuma emang FSR ini nggak sebaik DLSS ya. Lihat aja objeknya masih berasa banget jaggisnya atau teksturnya masih kasar gitu. Yang penting mah lancar ya kan. Next ada game Shadow of the Tomb Raider, tetap pakai resolusi Full HD, set grafiknya high tanpa fitur FSR karena emang nggak support. Berasa ngos-ngosan banget karena memang cuma dapat sekitar 40-an FPS. Jadi saran dari aku sih turunin grafiknya ke low ataupun medium. Game selanjutnya ada game Far Cry 6, gamenya AMD di resolusi Full HD, grafiknya high walau tanpa fitur FSR, tetap enak dimainin, dapat rata-rata 54-an FPS. Dan kalau kalian aktifin fitur FSR quality, berasa banget peningkatan performanya naik 20 FPS-an, bre. Dan di game Horizon Zero Dawn pakai grafik high di resolusi Full HD, tetap harus pakai fitur FSR tapi yang quality punya biar nge-push performa dan rata-rata dapat 66 FPS-an, bre. Nah di game GTA 5 nih lumayan enteng pakai grafik high resolusi Full HD, masih dapat rata-rata sekitar 80-an FPS, bre. Dan game racing nih ada Forza Horizon 4, saya tes pakai dua settingan grafik di resolusi yang sama yaitu Full HD. Ternyata kuat juga nih jalanin 60 FPS di grafik ultra, bre. Cuma kalau kalian ngejar FPS banget buat maksimalin kinerja monitor yang kalian pakai, mungkin udah pakai yang 144 Hz, turunin aja ke settingan grafik yang high biar bisa nyentuh sekitar 100-an FPS, bre. Dan game terakhir pastinya ada Valorant di resolusi Full HD 1080p resolusinya, dan untuk grafik yang low pastinya enjoy banget main pakai monitor Full HD 240 Hz karena memang FPS-nya itu tumpah-tumpah sampai 200 bahkan bisa menyentuh 280 FPS-an. Dan kira-kira itu dia untuk performa gamingnya. Mungkin kalian udah lihat ya untuk grafiknya itu kira-kira memang GPU Radeon RX 580 punya Ice ini bener-bener ngos-ngosan banget kalau dibarengin sama prosesornya yaitu Ryzen 5 5500 gitu loh. Dan memang bener kata kalian pasti ada bottleneck, bener-bener bottleneck. Tapi tergantung software ataupun game yang kalian mainkan. Contohnya karena memang pembeli ini cuma main game Valorant doang, dan pas kita tes game Valorant ternyata ya balance gitu loh antara performa prosesor dan GPU. Jadi mah aman-aman aja karena memang Valorant itu lebih ke prosesor ya. Jadi memang performa prosesor itu lebih tinggi ketimbang dengan performa GPU-nya. Tapi kalau di game-game AAA jangan harap kalau prosesornya itu memainkan perannya gitu loh. Karena memang di game AAA grafiknya berat ya kan. Dan untuk settingan grafiknya tadi kita udah pakai high, very high ataupun ultra, bener banget. Radeon RX 580 punyanya Ice bener-bener ngos-ngosan, pak. Nggak dikasih ampun karena memang GPU usage-nya nggak turun-turun. Ya turunnya 96% langsung naik ke 100%. Jadi memang pasti ada bottleneck. Mungkin saran dari aku buat abang yang beli PC ini ya kan, kebetulan udah nunggu di bawah ya kan. Saran aku sih upgrade minimal ke Radeon RX 6600 ataupun kalau dari Nvidia ke 1660 Super biar performa prosesornya itu bisa ngimbangin performa GPU-nya gitu.
pasti ada bottleneck. Jadi ya komentar di bawah aja menurut kalian mengenai performa dari PC ini pastinya. Dan yang terakhir kita bakal bahas mengenai penggunaan daya dan juga suhunya ya kan. Karena memang kita kan pakai casing jadul, jadi mungkin airflow-nya tidak begitu bagus. Karena memang kita pakai konfigurasi single fan untuk intake-nya dan single fan untuk outtake-nya atau exhaust-nya gitu loh Pak. Kita tes dalam kondisi ruangan tertutup menggunakan AC sekitar 26 derajat dalam keadaan casingnya tertutup. Satu fan di depan sebagai intake, satu fan di belakang sebagai exhaust, dan untuk air cooler-nya udah pakai 12 cm 3000 rpm dari fan Delta gitu loh. Pas kondisi idle, Ryzen 5 5500 itu idle-nya sekitar 42 derajat Celcius dengan daya sekitar 12 watt dan kinerja prosesor kepake sekitar 4-5%. Agak hangat ya kalau kita bandingkan sama episode ke-63 itu sekitar 35 derajat Celcius gitu loh. Nah, buat suhu maksimumnya kita tes pakai soft version Bench R20 itu sekitar 76 derajat Celcius, jalan di clock speed 4,2 GHz dengan power sampai 73 watt. Sedangkan TDP defaultnya dari Ryzen 5 5500 itu sekitar 65 watt, tapi perlu diingat itu kan base TDP yang artinya itu jalanin clock speed yang base-nya ya kan, atau bisa dibilang 3,6 GHz-nya bukan 4,2. Jadi wajar aja kalau misalkan powernya sampai 73 watt jalan di 4,2 GHz gitu loh bre. Kalau dibandingkan dengan suhu dari PC episode ke-63 yang sama-sama pakai prosesor, motherboard, dan cooling yang sama, itu ternyata suhunya beda karena memang casing yang digunakan di episode ke-63 itu pakai casing yang bisa dibilang airflow-nya bagus, dan untuk kipasnya juga ada 6 gitu ya. Depan 3, atas 2, belakang 1. Jadi emang bener-bener untuk urusan airflow di PC episode ke-63 itu bagus banget. Timbang sama PC episode ke-79 yang cuma ngandelin satu buah kipas di depan dan satu buah kipas di belakang, itu ya jelas beda. Di PC episode ke-63 suhu maksimumnya di 72 derajat, sedangkan di PC episode ke-79 suhu maksimumnya di 76 derajat Celcius. Ya peningkatannya sekitar 4 derajat ya dari episode ke-63. Sedangkan untuk suhu dari VGA card-nya kondisi idle itu sekitar 55 derajat Celcius dalam kondisi fan speed-nya tidak aktif atau zero fan, kipasnya nggak muter sama sekali. Dan 55 derajat itu anget banget Pak. Jadi saran dari aku sih kalian aktifin aja fan speed-nya sekitaran 40-an ya kan. Kalau mau buat main game kalian set di 60% fan speed-nya. Karena pas kita tes untuk suhu maksimumnya pakai software Furmac ya kan, itu kita tes dalam kondisi fan speed auto jalan di 42%, itu sekitar 1600-an rpm. Suhu maksimum VGA card-nya itu sekitaran 66 derajat Celcius. Nah, pas saya tes fan speed-nya 60%, setnya di MSI Afterburner, itu jalan di 2500-an rpm. Untuk suhunya turun dari 66 derajat jadi 60 derajat Celcius. Jadi turun 6 derajat, itu lumayan banget Pak. Dan begitu pula untuk GPU power draw-nya atau penggunaan dayanya. Dari yang tadinya 144 watt di kondisi fan speed-nya auto 42%, itu turun jadi 116 watt di kondisi fan speed-nya 60%, 2500 rpm. Jadi kan dengan kondisi VGA card yang adem itu bisa menurunkan penggunaan dayanya juga gitu loh. Dari 144 ke 116 itu lumayan juga loh. Jadi memang menurut saya sih untuk VGA card Azurik ini lebih baik kalian set manual aja fan speed-nya di 60% kalau buat main game, atau 40% buat ya kondisi idle-nya gitu loh. Ya kan, supaya penggunaan dayanya nggak begitu tinggi. Tapi pas kita lihat untuk clock speed-nya, pertama untuk GPU clock-nya itu meningkat Pak, dari yang tadinya 915 MHz jadi 960 MHz pas kita naikin fan speed-nya ke 60%. Tapi untuk memory clock-nya sih nggak ada perbedaan ya, sama-sama 1750 MHz, jadi cuma naik di GPU clock-nya doang. Jadi itu dia kira-kira untuk rakitan PC episode ke-79 ini dengan tema Sleeper PC anti marah-marah istri dengan budget 7,5 juta. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik dengan konsep Sleeper PC kali ini? Coba tulis di kolom komentar. Buat teman-teman yang mau beli PC ini, kita ada jual di toko kita, di Tokopedia, dan dijual di Shopee. Linknya ada di deskripsi ya. Kira-kira itu dia. Mungkin teman-teman bisa ngasih saran, solusi, atau mungkin berpendapat di kolom komentar mengenai PC episode ke-79 ini. Silahkan feel free tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nanti kita diskusi. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video rakitan PC selanjutnya. Bye bye.